Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, kami temani Anda dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Jadi beritanya Anda bisa baca di mana-mana, tapi konteksnya atau backgroundnya Anda mesti nonton Off the Record bersama kami. Saya Hersbuno Arif. Dan saya Kibeta senang sekali menjumpai teman-teman semuanya. Yes. Gimana kabarnya Mas Ersul? Sehat? Iya, alhamdulillah sehat walafiat, tetap semangat. Nanti dibilangin suruh semangat, suruh semangat. Enggak, memang harus semangat gitu ya. Dan saya kira kita mesti ya, Betul. ya Mbak, membongkar-bongkar lagi apa cerita di balik tiba-tiba kok Pak Yusuf Mhm. Kalla yang ceramahnya sudah 1 bulan lebih ya, tanggal 5 Maret itu di UGM, kok sekarang tiba-tiba meledak jadi rame banget dan kemudian jadi bawa-bawa soal SARA dan sampai kemudian dilaporkan oleh Betul. polisi gitu ya. Mhm. Dan kalau kita Mhm. lihat ternyata di media sosial itu Ya. rame banget ini Mbak Agi ya, digoreng sana sini ya Mbak Agi ya. Dan dari situ kita mulai Mhm. muncul nih kabar-kabar Mbak Agi, Betul. siapa saja yang melakukan itu, apa hubungannya dengan sebenarnya. Dan netizen saya amati mereka udah langsung menuduh bahwa ini adalah permainan para pendukungnya Pak Jokowi. Jadi ini semacam balas dendam atau kemarahan terhadap Pak Yusuf Mhm. Kalla karena kemarin secara terbuka minta agar Pak Jokowi ya menunjukkan saja ijazahnya. Itu kan yang Mbak Agi ya kelihatannya. Jadi agak sulit Menunjukkan untuk ijazah. Ya. ya agak sulit untuk tidak Betul. menyatakan seperti itu gitu ya Mbak Agi ya. Iya, betul. Karena mereka yang melaporkan ini sepertinya memang terafiliasi kepada Jokowi, begitu Mas Mm, Hersu mm, ya. mm. Setidaknya ini kan ada 3 orang yang jelas betul jejaknya itu adalah orang-orang Jokowi dan mereka adalah orang-orang PSI juga. Mereka para Ah, pejabat PSI begitu. mm, mm. Iya, jadi seperti misalnya Sahat Martin, Philip Sinurat itu adalah Ketua Umum GAMKI, Gerakan apa Angkatan Muda Kristen Indonesia, Mm, begitu, mm. yang dia adalah juga pejabat PSI, begitu Mas Hersu, PLT ya kalau tidak salah ya dia ya, Mas Hersu ya. Mm. Ya, baru masuk ini kalau Sahat ini baru masuk PSI sekitar tahun 2024 Oke. gitu. Mm, mm. Jadi berdasarkan catatan dia baru masuk di PSI di 2024 dan kemudian menjadi PLT Ketua PSI Sumatera Utara menggantikan Nezar Juli. Kalau satunya lagi Ronald Sinaga yang sering disebut sebagai Bro Ron yaitu Mm, Bro Ronald. mm. Ini adalah Wakil Ketua Umum PSI. Jadi jabatan yang cukup tinggi. Mm. Dan orang-orang ini sering bertemu dengan Jokowi ya. Bro Ron misalnya datang ke rumah Jokowi Ya. untuk Mm, berkonsultasi. mm. Terus kemudian juga satu lagi tentu saja ada Dari juga yang dari satu Ketua lagi Umum adalah itu ya, Persatuan ada Pemuda nama Katolik itu ya, yang ada yang dari PP Pemuda Katolik atau namanya satu lagi ada juga kan yang betul. melaporkan. Mm. Ya. Iya, itu ada juga yang ikut melaporkan. Kemudian juga ada disebut dalam hal ini masuk juga nama Ade Armando begitu ya Mm, Mas mm, Hersu mm, mm, mm. yang juga walaupun tidak tampak dia dari bagian yang melaporkan, tapi kontennya itu kan Mm, konten yang dipotong itu juga dinarasikan oleh dia dan kemudian juga itu juga yang dicuplik oleh para pendukung Pak Jokowi dan terutama ya lagi-lagi para YouTuber Nusantara dan mm, juga para buzzer gitu kan menggunakan konten-konten tersebut gitu. mm, Sulit untuk tidak mengaitkan begitu mm, walaupun kita kalau untuk coba mana perintah dari Pak Jokowi begitu ya kita tidak memiliki buktinya. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang terkait dengan Jokowi itu sudah sangat jelas begitu Mas mm, Hersum. mm, mm, mm. Ya. Jadi artinya sebenarnya bahwa kita tidak bisa menyimpulkan langsung bahwa instruksi dari Pak Jokowi, tapi bisa saja itu karena mereka ini adalah pendukung dari Pak Jokowi. Jadi ketika merasa mereka itu junjungannya diserang oleh Pak Yusuf Kalla, ya mereka serang balik. Bisa saja itu yang paling netral, kita bisa nyampaikan seperti itu ya Mbak Agi. Tetapi sebenarnya kayak kemarin ada di konten saya juga saya membahas kan sebelum ini rame-rame ya, atau mungkin bersamaan dia Mhm. ramenya ini ketika ada ketua DPP PSI yang mantan politisi Nasdem Bestari Barus kan baru ketemu dengan Pak Jokowi di Solo kan Iya betul. ya dan Mhm. dia menceritakan bagaimana Pak Mhm. Jokowi menertawakan itu, bahkan dia tertawa terbahak, hampir tertawa terbahak katanya, membicarakan soal Pak Yusuf Kalla itu dan minta Pak Yusuf Kalla mempersilahkan, bahasanya bukan minta, mempersilahkan kalau mau menunjukkan ijazah Mhm. dan bahkan surat nikahnya. Kan kira-kira dari situ jadi kita lihat bahwa
rupanya pada Pak Jokowi cukup dalam juga ini dampaknya ya apa pernyataan dari Pak Yusuf Kala itu gitu ya Mbak Agi. Tapi kita tahu Pak Yusuf Kala tentu saja ijazahnya asli karena dia dia kuliah di Universitas Hasanuddin dan juga dia sebagai seringkali begitu kan dia berceramah begitu dengan mengatasnamakan dan undangan sebagai apa ya dalam ceramah akademik begitu. Jadi Ya. ya Pak Yusuf Kalla silahkan untuk memperlihatkan ijazahnya, tapi saya rasa itu hal yang sangat sepele kalau untuk Pak Yusuf Kalla. Mm, Mungkin prestasinya malah justru yang mm. mendunia kalau Pak Ya, ya. Yusuf Kalla dalam catatan catatan tidak hanya nasional, tidak hanya lokal, nasional, tapi juga internasional. Begitu kan kalau catatannya dia kiprahnya dalam hal sebagai salah satu apa namanya selain ini sebetulnya Mas Hersu ini kan sepertinya sesuatu yang mau dibawa ke ranah sara. Jadi Nah, ke kalau filter. melihat para pelapor ini dengan Mm, banyak sekali yang mengatakan bahwa siapa Sahat Martin ini sebaiknya melaporkan dalam kapasitas sebagai misalnya dia membangun Rumah Milenial Indonesia mm, sebagai itu salah satu organisasi yang dia bangun ya tentu saja itu kan Rumah Milenial kemudian untuk mendukung sana mendukung sini dan tentu saja ketika itu mendukung Jokowi ya sebaiknya menggunakan itu bukan menggunakan organisasi dengan bau agama itu ke ranah sara seperti ini dengan memotong pembicaraan, memotong pidato dan kemudian hanya secuplik saja dengan diksi jihad di dalamnya padahal sudah Syahid jelas ya. padahal ada Syahid seorang Mbak, bukan jihad ya. pendeta dari Maluku Mm, maaf iya mm, dengan mati diksi diksi syahid begitu mm, ya kalau seandainya membunuh berdasarkan keyakinan agamanya begitu ini mm, kan mm, masalah keyakinan sebetulnya tidak bisa diadili tapi dalam hal ini dia mengatakan bahwa dalam agama Kristen atau agama Katolik juga tidak ada istilah syahid tersebut mm, ya istilah syahid kita kenal memang dalam agama Islam mm, tapi kalau apa namanya Mas Hersu pertempuran-pertempuran di masa lalu juga kita melihat ada pertempuran agama juga mungkin istilahnya saja bukan sahid, tapi mereka meyakini bahwa pertempuran seperti itu akan berbuah surga lah, kurang lebih mm, demikian. mm, mm, Tapi itu kita tidak perlu bahas lah, kita mm, juga bukan ahli agama. Yang jelas kalau seandainya kita melihat secara keseluruhan, ini kan bukan apa namanya inti dari ceramah Pak JK itu bukan itunya begitu, mm, tapi mm, bagaimana perdamaian pada saat itu dilakukan mm, dan kemudian juga apa keyakinan yang ada di masyarakat itu mm, bahkan bisa dianulir kalau seandainya kita bisa memberikan rasa keadilan juga perlindungan kepada kedua belah pihak mm, dan kemudian juga membuat kedua pihak itu merasa gitu, tidak memenangkan salah satu pihak dan bagaimana semuanya diajak berbicara, tidak hanya satu pihak saja yang diajak berbicara, bagaimana semua dikumpulkan dan mereka jangan terpengaruh oleh para provokator seperti Pak JK mengatakan mereka dikumpulkan di Malino, di mana di situ tidak ada sinyal, sehingga mereka tidak bisa menerima telepon dari luar, sehingga betul-betul yang hadir di situ itu yang kemudian mereka berbicara dari hati ke hati, hasil kesepakatannya kemudian mereka bawa ke kampung masing-masing, ke kelompok masing-masing dan menghasilkan perdamaian. Kan sebetulnya itu lebih banyak dari berapa ya? 40 menit kalau tidak salah atau lebih ya. Ceramah Pak JK tersebut 43, isinya adalah ya, 43 menit Mbak Agi di situ dan memang 43 secara menit ya ya. ya Ya, secara keseluruhan Pak JK itu justru mendekonstruksi cara doktrin-doktrin agama yang digunakan untuk menjustifikasi betul. melakukan tindak Mm-mm. kekerasan Mm-mm. bahkan pembunuhan pada orang lain. Itu sebenarnya inti Mm-mm. dari kalau kita nonton semua enggak dan itu enggak semua lah sekitar mungkin Pak JK itu bicara soal itu sekitar berapa lima enggak sampai 15 menit yang soal itu. Yang lain kan bicara soal soal perdamaian, beliau juga bicara soal perang di Ukraina dan sebagainya itu, Ukraina Rusia dan sebagainya gitu Iya, loh. Ya. Nah, betul. tapi yang Mhm. memang Di Aceh soal ya, Aceh ya dan oh sebagainya. Aceh juga. Mm. Nah, tapi benar menurut Anda tadi Mm. kalau Mbak Agi bilang bahwa ini kok kayaknya kesannya mau ditarik ke ranah eh, apa agama. Wah, ini jahat bener lah karena ini bisa mengadu domba kan gitu ya Mbak Agi ya. Tapi Betul. untungnya Betul. ini Mbak Mhm. Agi ada seorang mantan pendeta, mantan kepala sinode, dia tuh lupa saya namanya kalau nggak Yes. salah. Terus Mhm. dia juga itu seorang Mhm. profesor yang rupanya dia terlibat langsung Betul. dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Pak JK itu. Nah, coba kita simak dulu ya videonya ya Mbak Agi ya. Oke. Iya. Saya Pendeta John Ruhulesin
mantan Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku dan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia Maluku, tokoh masyarakat dan tokoh agama dari Maluku, menyikapi perkembangan media sosial belakangan ini, terutama yang berkaitan dengan tanggapan banyak sekali mengenai pernyataan Pak Yusuf Kalla, Haji Yusuf Kalla yang memberi ceramah di UGM. Saya berkeinginan untuk memberikan perspektif saya. Saya memberikan perspektif dalam kapasitas sebagai orang yang ikut dalam konflik Maluku dan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjaga kondisi yang tetap kondusif di Maluku, supaya kondisi ini tetap terpelihara dan perdamaian di Maluku tetap terjaga. Lebih dari itu, kita menjaga keutuhan bangsa ini. Dan saya kira tanggapan saya fokus pada kepentingan itu. Saya merasa dan mengikuti betul ceramah Pak Yusuf Kalla, dan saya berkesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh Pak JK sebetulnya konteksnya adalah konflik di Maluku dan di Poso ya. Kita tahu bahwa Pak JK adalah arsitek yang bersama-sama dengan pemerintah Indonesia ketika itu ikut menyelesaikan konflik Maluku. Beberapa kali beliau datang di Ambon dan kemudian proses Malino II. Beliau adalah arsitek untuk perdamaian di Maluku dan kita berterima kasih kepada Pak JK. Saya kira tulus saya mau mengatakan itu. Berkaitan dengan pernyataan Pak JK, saya harus mengatakan bahwa pernyataan Pak JK itu latar belakangnya adalah konflik Maluku. Pak JK dalam konteks itu tidak berbicara pada kepentingan doktrin satu agama, apalagi doktrin yang menyangkut agama Kristen. Saya kira Pak JK tidak bermaksud seperti itu. Yang beliau lihat adalah kondisi praktis ketika penyelesaian konflik terjadi, bahwa orang mencari legitimasi agama untuk terus berperang. Dan oleh karena itu, dalam perspektif semacam itu, di kalangan Kristen pun orang datang berdoa untuk konflik, jaga gereja. Di balik pemahaman seperti itu, ada pemahaman bahwa yang dibela adalah bukan cuma agama, tetapi juga yang dibela adalah Tuhan. Padahal Tuhan tidak perlu dibela. Tetapi itu pemahaman yang terjadi di masyarakat ketika itu. Pak JK hanya merekam pendapat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ketika itu. Dia tidak berbicara dalam perspektif doktrin tertentu. Dan oleh karena itu, saya mau mengertinya dalam kondisi itu. Ya, saya kira Pak JK sampai pada taraf semacam itu tidak bermaksud melecehkan satu agama, ya. Hanya beliau melihat fakta sosiologis historis bahwa orang mencari legitimasi agama untuk terus berperang. Dan saya kira ini pandangan yang harus saya luruskan supaya apa yang dikemukakan tidak lalu memicu ketegangan-ketegangan di basis masyarakat. Dan kita terus menjaga tentang keutuhan bangsa kita. Saya kira itu yang mau saya katakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Clear ya Mbak Agi, sebenarnya kalau orang mau berpikir dengan jernih, melihatnya nggak itu. Nah, tapi saya sekali lagi, kalau lihat seperti ini, kalau memang itu bukan blessing dari Pak Jokowi, mestinya Pak Jokowi juga segera meluruskan loh ya Mbak Agi, karena ini gawat banget loh ini. Betul. Kalau dibiarkan menjadi liar, itu akan terjadi pembelahan antar umat beragama lagi loh gitu. Makanya kita berharap ya mestinya Betul. polisi juga lebih bijak nih dalam melihat yang semacam ini. Jangan setiap laporan seperti itu kemudian langsung ditanggapi. Dan kemudian kan tentu saja ini kalau berlanjut, bagaimanapun Pak Yusuf Kalla itu banyak sekali pendukungnya. Misalnya di komentar di Hersubono Point misalnya Kak nyebut ini mana HMI mana, katanya ini kan Pak Yusuf Kalla itu kan beliau tuh alumni PII, alumni HMI dan sebagainya. Ya nggak usah ikut-ikutan, yang lain nggak perlu ikut-ikutan juga, karena yang begini-begini ini kan nggak sehat. Baik Mas Hersu, sebelum melanjutkan saya beri konteks ya. Tadi yang berbicara, yang video tadi adalah Bapak John Christian Ruhulesin, atau yang dikenal sebagai Pendeta Dr. John Christian Ruhulesin MSI. Yaitu dia adalah seorang akademisi dan tokoh agama asal Maluku yang pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia
Maluku atau Hmm. UKIM di Ambon, lokasi universitas tersebut. Dan dia adalah juga orang yang pada saat terjadi kejadian apa namanya bentrokan di Ambon tersebut, itu dia ada di lokasi. Jadi dia tahu betul peran dari Pak JK begitu. Jadi salah satu saksi mata di sana dan dia adalah tokoh setempat. Dia aktif dalam kajian teologi, etika publik, perdamaian. Dan orang saksi mata, orang yang mengalami kejadiannya, bukan hanya orang yang kemudian mendengarkan pidato Pak JK dan kemudian tidak mengetahui konteksnya dengan betul-betul begitu kan. Jadi ini memang sesuatu yang apa ya Mas Irsu, kalau seandainya kita melihat ini ditarik kepada ranah agama, ya kita melihatnya ini kok seperti disengaja. Pidato itu sendiri di UGM itu sudah berlangsung selama 1 bulan lebih dan kemudian baru dicari-cari kesalahannya sesudah JK melaporkan Rismon. Coba kita lihat salah satunya pidato Pak Kris tadi ya itu ada di akun TikTok. Jadi coba saya lihat apa komentar dari orang di Maluku, orang di Ambon dan sebagainya dan orang yang mengetahui begitu ya kiprah dari Bapak Pendeta ini. Dia mengatakan betul setuju dengan perspektif Pak John, isinya Allah katong semua hidup damai dan aman di Indonesia dan terkhususnya lagi di Maluku. Betul sekali Prof, sehat dan sukses sekali Prof. Maila Sangaji misalnya mengatakan tetap semangat Pak Pendeta telah memberi pencerahan bagi masyarakat bukan saja yang Kristen tapi juga Islam atau lainnya. Tokoh-tokoh seperti ini yang kita butuhkan untuk menjaga keutuhan bangsa. Salam sehat selalu untuk Pak Pendeta bersama orang tercinta. Amin. Cerdas dan sangat bijak Pak Prof, selalu panjang umur, dijaga Tuhan dan Maha Esa. Dan lainnya misalnya perlu kiranya diatur undang-undang penyebaran berita tidak boleh diberitakan sepenggal-sepenggal jika ada pernyataan yang agak kritis dan dapat mengundang sara katanya. Ini tokoh yang menyejukkan. Patut kita dengar apa yang beliau sampaikan itu kan. Sedikit lagi yang merasa hebat atau per JK tanpa melihat apa tema dakwah Jumat di UGM dan tanpa melihat kontribusi Pak JK selama konflik di beberapa daerah di Indonesia. Apa kontribusi secara pribadi orang-orang yang melapor pada saat konflik terjadi? Sehat-sehat selalu Pak Prof atau Pak Pendeta telah memberikan pernyataan yang menenangkan. Beliau adalah tokoh pluralisme yang bijaksana. Banyak sekali dan semuanya mendukung pernyataan dari Pak John Kris ini. Jadi iya, kalau kita melihat dari secara jernih, bahkan seorang pendeta, seorang tokoh akademisi, mantan rektor apa dan sebagainya pun memahami apa yang dikatakan oleh JK, oleh Yusuf Kala itu apa konteksnya. Coba kita lihat lagi Mas Irsu. Orang-orang ini, terutama mungkin di antara mereka yang sangat terkenal adalah Sahat Martin, Philip Sinurat begitu, karena dia memang salah satu tokoh muda yang sangat dekat dengan Jokowi. Coba kita lihat apa dari Maluku terkini. Dia ini adalah pernah menjadi ketua umum pengurus pusat gerakan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GMKI ya, bukan GAMKI tapi GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia tahun 2016-2018. Terus kemudian dia memilih Sahat Sinurat dari GMKI cabang Bandung sebagai ketua umum GMKI masa 2006. Jadi sebelumnya dari Bandung. Jadi backgroundnya dia ini adalah lulusan ITB S1 dan S2. Nah, tentu rekam jejak Sahat Sinurat yang juga mantan calon DPD RI nomor 43 di Riau di pemilu 2019 lalu, tapi tidak terpilih ya. Yang selama bertahun-tahun berjuang, dikatakan oleh Maluku terkini nih. Sahat Sinurat ini selama bertahun-tahun berjuang untuk melawan radikalisme, intoleransi, dan diskriminasi di Indonesia yang cukup menonjol. Saya rasa Indonesia baik-baik saja ya. Masalah diskriminasi, intoleransi, radikalisme itu jauh lebih jahat di Amerika daripada di Ini Indonesia. khas, narasi Dan ini kemudian khas dari ya. jejak rekamnya, Ya, narasi yang sangat ini khas di khas, eranya ini Pak khas Jokowi dulu dari ya. para pendukung Jokowi. Yes. Dan dari jejak rekamnya, ia tercatat merupakan pendiri Rumah Milenial Indonesia, penggagas buku Pancasila Rumah Bersama. Pancasila Rumah Bersama, tapi kok begini? Dan aktif Pora RI. Selain di GAMKI, saat merupakan Ketua Bidang Kepemudaan dan Pengembangan Milenial DPP KNPI. Nah, KNPI sendiri banyak sekali ini apa namanya versi ini begitu ya. Dan dulu namanya sempat disebut dalam bursa calon menteri Kabinet Jokowi Ma'ruf sebagai salah satu menteri dari milenial. Dan ini cukup membuktikan figur Sahat tak bisa dipandang sebelah mata. Ini formalnya dari SD Antonius, bla bla, SMP Cahaya Medan dan sebagainya. Kemudian sarjana atau kuliahnya di ITB Teknik Geodesi dan magister dari ITB Studi Pembangunan. Dia menekuni jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika di ITB.
dan seterusnya. Gatot menjadi komisaris PT Pengembangan Investasi Riau, ini sebuah BUMD di Riau. Kemudian juga sebagai komisaris PT Multi Terminal Indonesia, ini anak perusahaan Pelindo Pelabuhan Oh, Indonesia. Dan hmm, komisaris PT Pengembang Pelabuhan Indonesia, ini juga anak perusahaan dari Pelindo. hmm, Jadi bahkan di Pelindo sendiri dia merangkap ada di 2 perusahaan. hmm, Kalau tidak salah untuk PT Pengembang Pelabuhan Indonesia itu pada bulan Januari tahun 2022 dia diangkat menjadi komisaris independen dan berikutnya pada bulan April dia diangkat menjadi April atau sesudahnya begitu ya, karena kadang pengumuman kalau di BUMN hmm, itu eh, sudah di kapan tapi bukan beberapa bulan kemudian itu menjadi komisaris di Multi Indonesia. Ini luar biasa loh. Sekarang saja usianya masih 37 untuk ini karena dia lahir pada bulan Maret saya baca di hmm, dan kemudian tahun 2022 sekitar 4 tahun lalu artinya masih usia 33 tahun sudah diangkat Jokowi itu masih masa hmm, Jokowi dan semua komisaris BUMN itu atas persetujuan dan atas pengetahuan presiden nggak main-main komisaris BUMN itu hmm, artinya dia pada usia 33 tahun sudah diberikan jabatan komisaris independen di BUMN 2 jabatan sekaligus begitu. hmm, Dan kemudian coba kita lihat di sini ya Mas Hersu, selain jabatan di 2 itu tadi juga dia menjabat. Nah, coba ya profil dari pengembang pelabuhan Indonesia. Ini apa sih yang dilakukan di situ? hmm, Coba saya baca. PT Pengembang Pelabuhan Indonesia atau PPI adalah anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero atau Pelindo yang berfokus pada pengembangan infrastruktur pelabuhan dan logistik. hmm, PPI berperan sebagai penyedia jasa kepelabuhan termasuk konstruksi dan manajemen proyek untuk memperkuat integrasi pelabuhan dengan area hinterland. Ini panjang sekali ya apa namanya eh, keterangan atas profil ini, ya, ini memang Pelindo kan kita tahu ini ya, salah satu BUMN besar. Begitu juga eh, ya satu lagi jabatannya pada saat itu entah mungkin sampai saat ini juga masih mungkin ya di BUMD Pemprov Riau yaitu jadi komisaris independen hmm, PT Pengembangan Investasi Riau. Ini nggak main-main loh. Ini pengembangan investasi. Ini hmm, jabatan ya, ekonomi begitu ya di bidang ekonomi dan mungkin ketiganya ini masih karena kalau saya cari masih tercantum gitu hmm, ya, ya. jabatan tersebut. Tapi kalau udah di partai politik kan tidak boleh sebenarnya menjabat di apa di BUMN, Mbak. Nah, Agi dia harus mengundurkan diri. Nah, kalau sudah di partai Betul. politik ya. It, nah, Hmm, di masa Jokowi, Mas Hersu, bahkan itu ada itu catatannya dari Ombudsman begitu, hmm, yang di mana ada 300 berapa ya, 300 sekian begitu ya, hmm, di mana para komisaris gitu hmm, itu menjabat itu rangkap Mas Hersu. Jadi hmm. memang peraturannya ada, tapi itu Ya, tidak dipatuhi. saya Bahkan Jokowi ya, sendiri ya, mengatakan bahwa ya, tidak boleh itu menjadi komisaris BUMN dan kemudian merangkap di partai politik, merangkap di yes, ASN, merangkap di apa tidak boleh. ya, Tapi ternyata dilanggar banyak sekali dari misalnya iya. dari instansi kejaksaan, dari TNI, dari Polri, Mhm. Partai politik segala macam banyak. Saya kenal, kepolisian. saya Ya. kenal Dan beberapa kalau orang kita itu. lihat bagaimana Nanti kita tidak formalitas kemudian saja tuh mundur tuh Mbak Agi. Jadi sebenarnya dia masih tetap aktif di partai politik itu dari saya kira seperti itu. Tapi konteksnya saya cuma mengingatkan aturan yang benar masih seperti itu tetap gitu, ya kan? dan itu aturan loh begitu ya yang seharusnya dipatuhi begitu. Dari PSI saja sudah berapa yang banyak. Misalnya Ade Armando, komisaris PLN, Hmm. kemudian Grace Natali, Bukan PLN. Kalau Adi Armando itu komisaris anak perusahaan, Mineral Mbak. ID, Main Ya, ID, kalau Adi Armando bukan PLN, anak perusahaan perusahaan. PLN, Ya. betul. Hmm. Iya, dia namanya PLN Nusantara Power, anak Ya. perusahaan Hmm. dari PLN, namanya PLN Nusantara Power. Hmm. Dan masih banyak lagi di apa namanya di partai-partai yang menjabat dan Hmm. terutama partai-partai eh, partai yang dekat dengan Jokowi dulu Hmm. maupun sekarang tentu saja PSI begitu. Hmm. Nah, coba kita lihat rekam jejak juga ini dari Martin Sahat ini ya Mas Hersu. Di sini misalnya kalau membuka akun dari Sahat MP Sinurat dan juga kita membuka dari DPP lah ya, akun DPP dari Gamki begitu. Ini muncul Mas Hersu, misalnya
dia membacakan puisi. Nih, puisi dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia untuk Presiden Jokowi dan pemberian gelar Bapak Persatuan dan Kebudayaan Nusantara. Ini saling memberi ya. Jadi Jokowi memberikan jabatan sebagai komisaris di BUMN dan kemudian dia memberikan puisi sanjungan keberpihakan gitu. Dia mengatakan engkau sering dimaki dan dicaci namun sosokmu tetap tegak berdiri. Kehidupanmu telah memberi contoh setia bekerja dan ogah mencemooh. Kepemimpinanmu melayani sehingga di langit biru terus berkibar merah putih. Ada juga misalnya eh, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia ucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi. Walau dicaci, tapi tidak balas membenci. Ditampar pipi kiri, berikan juga pipi kanan. Ini luar biasa. Mhm. Jokowi juga hadir di acara Gamki di masanya saat ini, gitu. Ya, oke. Ya, Tap- Tapi gini ya, saya mesti bukan saya ya, kita mesti memberikan apa ya garis tebal gitu. Saya kira ini memang benar-benar jangan sampai ditarik-tarikan ke arah soalan ya, soal agama ya, karena kebetulan saja betul. dia menjadi di situ dan kemudian dia katakan dia memanfaatkan posisinya itu karena kalau yang melaporkan PSI gitu ya, itu kan pasti orang langsung tahu oh ini mainannya Jokowi. Tapi kalau menggunakan Gamki menggunakan Persatuan Pemuda Katolik Indonesia dan sebagainya kan ini nggak terafiliasi dengan Pak Jokowi kan kesannya sebagai sebuah organisasi memang tidak terafiliasi. Tetapi yang kita khawatir adalah impact-nya kan begitu ya. Tapi untungnya di era Betul. sekarang ini kan Mhm. orang dengan mudah cepat bisa mengecek langsung ke videonya di Mhm. di masjid kampus UGM. UGM terus kemudian tadi ada Pak Pendeta yang Mhm. seperti yang Mbak Agi tadi sebutkan dan sebagainya, orang mendapatkan perspektif. Tapi yang kita khawatir kalau kemudian terus digoreng, apalagi di era sekarang ini yang disebut era post-truth, orang itu cenderung percaya, ya jadi echo chamber di kelompok-kelompok itu, karena nanti akan Mhm. muncul kemarahan dari kelompok-kelompok kelompok Kristiani misalnya, padahal sebenarnya banyak yang tidak tahu menahu soal ini. Jangan sampai terjadi semacam itu. Sementara dari Betul. kelompoknya Pak Yusuf Iya. Kala jangan nggak perlu Mhm. meresponnya dengan reaktif dan kemudian juga show of force yang sama nggak perlu sih kalau menurut saya itu gitu. Emosi. Iya. Betul. Mhm. Mhm, Jadi mhm. Iya, eh iya, Mas ya. Yesus, saya setuju dengan itu. Jadi Mhm. tidak perlu bereaksi. Wah, dan kita sudah tahu ya, misalnya ini satu saja. Ini kan videonya juga ada disebar oleh Permadi Arya atau Abu Janda begitu, yang kemudian menautkannya dengan DPP Gamki begitu. Mhm. Nah, di situ ada video pelaporan tersebut begitu, bukan video pelaporan, narasi begitu ya Mhm. dari saat Martin ini begitu bahwa kami bersama melaporkan dan sebagainya akan melaporkan Bapak Yusuf Kala begitu ya. Dan kemudian di situ kolaboratornya yang dikait-kaitkan di situ adalah Permadi sendiri, Sahat Martin sendiri, Gamki, kemudian David Wijaya, DPP Gamki dan Sahat MPC Nurat, juga Stein Siahaan. Nah, jadi memang yang biasa kalau seandainya di Instagram disebut sebagai kolaborator. Jadi sebagai Hmm. orang yang mengunggah hal ini, menyebarkan hal ini dan dari situ kemudian disebarkan lagi oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang sebetulnya bisa jadi mereka ini tidak tahu banyak sebetulnya soal ini begitu. Jadi hanya terprovokasi atau melihat narasi sempit begitu ya dan kemudian ikut terpicu emosi tanpa melihat konteksnya, tanpa melihat misalnya mereka mungkin tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Pendeta John Chris misalnya atau pihak-pihak yang lain. Dalam hal ini kalau seandainya memang ada rasa ada rasa ketersinggungan begitu ya, eh, barangkali organisasi yang lebih besar Mas Heru itu yang akan bereaksi. Hmm. Begitu. Jadi misalnya seperti PGI dan organisasi pendeta yang lain kan banyak juga organisasi pemuka agama Kristen KWI dan juga ya, Konferensi Wali Katolik Gereja begitu. Indonesia dan Betul, sebagainya. Ya, ya. Ya. betul. Dan mereka memiliki hotline sendiri dengan Pak Yusuf Kala tentu Hmm. saja. Hmm. Sebagai seorang ketua Dewan Masjid Indonesia pasti akan menanyakan juga secara langsung. Nah, ini di kalau kita melihat ini sebagai balasan dari
apa yang dilakukan Pak Yusuf Kalla karena melaporkan Desmond. Kan kita melihat konteksnya jadi itu. Konteksnya ini politik gitu. Dan politiknya politik sempit atas kepentingan keluarga Solo. Secara keseluruhan kita melihatnya jadi seperti itu begitu. Karena memang orang-orang yang melaporkan ini orang-orang yang memang dekat dengan Jokowi. Dan saya menyarankan jangan melihat orang-orang ini representasi dari saudara-saudara Kristen kita ya. Jangan melihat mereka, oh orang Kristen tuh kok kayak bukan. Saya tidak melihat mereka sebagai representasi agama Kristen. Saya banyak sekali memiliki teman-teman Kristen. Bahkan saya TK-nya TK Katolik Mas Hersu. Saya dulu ada di Susteran ya. Kalau Ya, di ya. Jogja kan banyak Susteran. Enggak. Kebetulan lingkungan Ya, rumah saya deket ya, itu. ya, Jadi di TK Katolik, SMA saya juga Katolik. Jadi saya paham. Saya banyak bersahabat ya. dan WA grup dengan teman-teman banyak Ya, sekali ya, yang beda dan agama. juga nggak pas juga karena kan kalau lihat kalau Anda tadi menyebut nama Adi Armando sama si Permadi Arya itu kan mereka juga sebenarnya beragama Islam kan ya, Mbak Agi. Jadi ini lebih pada benang merahnya adalah pendukung Pak Jokowi sih sebenarnya Jokowi, betul. tepatnya Mhm. seperti itu. Tapi saya kira Betul. sebenarnya Tapi kita mesti mau ditarik ke Sarah. ya, tapi jangan dong ya, Jangan. mestinya Pak Jokowi melihat seperti ini berbahaya Jangan. dong, jangan nggak boleh dibiarkan semacam itu karena bagaimanapun meskipun mereka mungkin kita tidak Betul. tahu apakah dapat instruksi langsung atau tidak dari Pak Jokowi, tapi kita asumsikan tidak ada instruksi itu. Kalau toh tidak ada instruksi pun nggak boleh didiamkan orang-orang seperti ini karena itu berbahaya sekali dalam situasi negara Mhm. sedang sulit seperti ini, terus kemudian Betul. muncul lagi isu semacam itu, cukuplah. Sebenarnya Mhm. intinya kan Pak Yusuf Kala itu Mhm. menyampaikan bahwa jangan terulang lagi apa seperti yang terjadi di Poso, di Maluku dan juga bahkan di Betul. Aceh, ya gitu. Mhm. Itu sebenarnya misinya Mhm. itu sebenarnya kalau kita lihat Betul. gitu, ya. Oke. Iya, iya, dan apalagi itu di Jogja, Mas Hersu. Karena Hmm, di Jogja itu kan konteksnya kepada masyarakat Jogja. Pak Yusuf Kala mungkin juga melihat, mohon maaf ya, di Jogja kita harus juga melihat seringkali terjadi bentrokan dengan teman-teman saudara-saudara dari timur di Jogja, hmm, hmm, begitu. Tapi itu kan kita bisa pakai kata oknum gitu ya. Ini bukan TNI atau Polri yang pakai kata oknum, enggak. Ini bukan organisasi. Tapi memang mereka menyukai Jogja, tapi ada saja orang yang kemudian melakukan ya, premanisme di hmm, situ begitu dan orang ya, langsung melihat oh ini dari misalnya ini dari timur wilayah ini hmm, dari ini wilayah ini tapi orang Jogja sendiri sebetulnya sudah memahami bahwa mereka itu sampai dengan banyak yang sudah puluhan tahun itu menetap di Jogja iya. berkawin mawin Oh, iya, gitu dan bahkan menikah udah bisa dengan orang bahasa asing kromo inggil ya udah bisa. bisa bahasa Kromo Inggil membuka usaha di Jogja dan sebagainya. Jadi jangan digebiah uyah itu dengan etnisnya, dengan sukunya, dengan agamanya, Yes, begitu. oke. Dan Oke, semoga teman-teman Muslim tidak terprovokasi dalam enggak, hal ini. enggak akan terprovokasi Mbak. Kita bisa Ya, beri garansi ya karena kita mesti tetap menjaga akal sehat seperti itu ya. Jadi sekali lagi iya, silakan tonton betul. video lengkapnya di Masjid Kampus UGM atau Anda juga bisa nonton di Hertzbruno Point karena saya sudah juga Hmm. membahasnya secara panjang lebar tapi memang waktu itu kan saya belum dapat Hmm. gambaran siapa-siapa sebenarnya background siapa sih pelakunya itu. Makanya kita dalami di sini di off the record kali ini. Kita ketemu lagi ya Mbak Agi di episode berikutnya. Kita mohon pamit. Saya Hersubno Arif. Dan saya Egbeta, sampai jumpa lagi. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.